Selamat pagi Pak Daniel Hermawan dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok hiburan akan mempresentasikan mengenai Genshin Impact. Perkenalkan, nama saya David Renaldo dan kelompok saya terdiri dari Fernando Randi Satria, Hidiana Ryu, Leonardo Rangga, dan Abi Rafdi Evisa. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan profil perusahaan kami. Genshin Impact itu merupakan salah satu game RPG dengan konsep open world. Game ini juga sudah besar sekali dan banyak sekali pemainnya dan rilis di tahun 2020. Dan pada tahun 2002 ini sudah tercatat bahwa sekiranya terdapat 50 juta pemain aktif di setiap bulannya. Dan kebanyakan 70% dari pemainnya itu merupakan komunitas dari pria. Lalu ada tujuan kampanye kami. Jadi tujuan kampanye kami ini untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan brand awareness, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Jadi kami ingin sekali meningkatkan adanya peningkatan dari penjualan Genshin Impact ini sendiri melalui dari konten-konten yang diberikan seperti konten in-game maupun konten-konten event-event secara langsung ataupun event-event di platform-platform digital milik Cognosphere, yaitu perusahaan yang nge-publish Genshin Impact. Next. Oke, untuk bagian berikutnya terdapat indikator kesuksesan utama dari riset kami. Yang pertama itu objektif kami adalah untuk peningkatan jumlah pemain aktif dari Genshin Impact itu sendiri, di mana KPI dari objektif ini adalah naiknya rating game berdasarkan popularity by downloads dan bertambahnya jumlah pemain in-game itu sendiri. Kemudian terdapat mengembangkan komunitas Genshin Impact, di mana KPI-nya adalah dengan bermunculannya kolaborasi dengan brand-brand ternama, dan fans memproduksi merch bertemakan Genshin Impact. Dan objektif terakhir dari riset kami adalah membuat konsumen nyaman dalam memainkan Genshin Impact yang KPI-nya adalah player memberikan kesan positif dan ulasan yang baik. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang menjadi bahan observasi kami, yaitu penayangan konten yang disiarkan secara langsung di YouTube. Genshin Impact menghasilkan ulasan yang mengecewakan para penonton. Lebih tepat itu pada tanggal 20 Agustus 2021, yang dimana siaran tersebut itu dilakukan dengan pembawaan yang berbeda dibanding dengan penayangan konten sebelumnya. Nah, akibat respon yang buruk itu mengakibatkan staf dari Genshin Impact terkena imbasnya. Dengan melakukan observasi pada kejadian tersebut, pihak Genshin kini berusaha untuk memperhatikan perubahan yang akan diterapkan pada strategi marketing mereka untuk penayangan konten yang mendatang. Next. Oke, untuk sampel perusahaan, kami menargetkan sebuah perusahaan dengan menghadirkan game Genshin Impact pada platform seperti PC, mobile, PS4, PS5, agar dapat mencakup player dengan luas. Karena belum tentu orang yang bermain di mobile juga dapat bermain di PC. Banyaknya player yang telah bermain Genshin Impact mendorong player yang untuk menambah kesan mereka bermain game tersebut, seperti mengikuti, membuat fan art, cosplay Genshin Impact, membeli, dan mereview merch Genshin. Hal tersebut menambahkan nilai kualitatif tersendiri pada game Genshin Impact. Next. Untuk riset pasar, target audience adalah orang yang suka bermain game open world RPG dan JRPG. Yang berikutnya, target audience menyukai karakter yang berdesain seperti anime. Dan skop target audience-nya adalah remaja sampai dewasa. Next. Metode risetnya kami menggunakan observasi online. Observasi online dianggap efektif karena dapat mengumpulkan data dari banyak orang secara cepat dan efisien.
Selain itu, observasi online juga memungkinkan untuk mengumpulkan data dari lokasi yang berbeda secara bersamaan, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih representatif. Observasi online juga memungkinkan untuk mengamati perilaku yang terjadi di internet, yang merupakan domain yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, observasi online juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti hanya dapat mengamati perilaku yang terjadi di internet saja. Melalui metode riset ini, perusahaan mampu untuk mencapai KPI mereka, terutama bagaimana perusahaan menarik audiens untuk memainkan dan melakukan in-game purchases. Next. Sekarang saya akan bahas untuk metode riset ya, yang tadi seperti mention, yaitu observasi online. Cara perusahaan dalam mengkomunikasikan pesan pemasarannya. Yang pertama tuh dari media sosial. Media sosial memberikan sejumlah konten perusahaan telah menyampaikan pesan dan melakukan observasi bagaimana peran media sosial dapat menarik user untuk mencoba produk. Lalu yang kedua, melalui berbagai kompetisi dan pertandingan yang diadakan. Dengan event ini, maka user diajak untuk mengikuti event-event tersebut. Dan tentunya dengan mengikuti prasyarat-prasyarat tertentu, seperti yang digambar samping, ini adalah kontes fan art. Lalu yang ketiga, itu melalui berbagai event yang diselenggarakan. Metode ini terbilang sangat efektif untuk melihat ramai atau tidaknya user yang memainkan game, dan menarik perhatian user untuk memainkan game Genshin Impact. Oke, masuk ke bagian sumber daya ya. Berikut merupakan sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan riset kami. Yang pertama itu terdapat digital tools. Kami akan menggunakan 4 digital tools tepatnya. Dan tools itu yang pertama terdapat HoYoLab, di mana HoYoLab itu merupakan sebuah platform sosmed yang diciptakan dan dikembangkan oleh HoYoverse sendiri, yang kini telah berganti menjadi Cognosphere, yang fungsinya adalah tempat konten sharing untuk para komunitasnya. Dan kami akan menggunakan juga 2 platform konten sharing yang umum seperti Instagram dan Twitter untuk menyampaikan pesan marketing pada halayak yang lebih umum dan luas. Berikutnya terdapat YouTube sebagai wadah untuk pengumpulan sampel dari riset. Kedua, terdapat SDM yang kami susun untuk berjalannya riset. Yang pertama terdapat data analis, yang kedua marketing team, dan yang ketiga tim R&D. Untuk sumber daya yang ketiga terdapat anggaran beserta breakdown-nya. Yang pertama terdapat biaya pembuatan konten yang kami prediksi akan sebesar 2 juta per platformnya dengan biaya hiring content creator sebesar 250 juta. Yang kedua terdapat biaya pengelolaan yang berkisar 60 juta per platformnya. Kemudian terdapat biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data sebesar 100 juta. Dan beserta biaya kompetisi sebagai wadah pengumpulan sampel yang berkisar 245 juta. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk riset ini kurang lebih sebesar 1,143 miliar rupiah. Rasio biaya untuk riset ini pun jika dibandingkan dengan penghasilan berkat strategi marketing pada tahun sebelumnya yang mencapai 885 juta US dollar, telah terbilang sudah aman dan kemungkinan besar dapat meningkatkan jumlah revenue. Next. Baik, pada analisis data, kami mengumpulkan informasi tentang preferensi pengguna dan tren dalam industri game. Seperti gambar yang bisa dilihat di kanan, untuk di atas most popular games itu kita mengumpulkan informasi tentang tren dalam industri game pada tahun 2022, lalu di bawahnya merupakan informasi tentang preferensi pengguna. Dengan ini Genshin Impact dapat mengembangkan game yang lebih sesuai dengan keinginan pengguna serta mampu mengoptimalkan strategi pemasaran Genshin Impact. Next. Jadi kesimpulannya, dengan kami melakukan riset dan menetapkan tujuan kampanye, kami dapat mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Biasanya dengan cara mengkomunikasikan suatu pesan kepada sejumlah besar orang, serta mencapai KPI yang telah kami tetapkan. Oke, itu saja dari kami, presentasi riset marketing perusahaan Genshin Impact. Terima kasih.